Kayaknya surat lamaran itu gak terlalu penting ya. Yang aku butuhkan itu isi di dalam koper ini. Mendingan sekarang kamu pergi aja, ya. Kayaknya dia nggak denger atau nggak sadar atau gimana ya Pak? Kayaknya emang harus diusir orang kayak gini Pak. Kayaknya cuaca hari ini lumayan cerah deh daripada hari-hari kemarin. Iya bagus deh kalau gitu, berarti anak-anak nggak ada yang alasan telat, nggak ada yang alasan buat nggak masuk kantor karena hujannya deras banget. Hari ini aku ada jadwal kerja di luar kantor. Sebelum itu aku harus ketemu sama David dulu karena aku ada urusan pentingnya sama David. Ngomong David telat atau enggak ya? Biasanya pagi-pagi udah di sini. Selamat pagi, Bu. Pagi Pak David. Kayaknya Ibu barusan ngomong sendiri, Bu. Ada hal apa ya, Bu? Kebetulan banget nih kamu datang ke sini karena saya emang nyariin kamu. Saya perlu nanya suatu hal sama kamu, Fit. Tentang kantor ini, gimana kemarin? Masalah pekerjaan, Bu. Iya. Kalau misalnya pekerjaan aman-aman aja. Dan proyek yang Ibu kasihkan sama saya untuk dikerjakan udah 70% hampir selesai. Karena dari minggu-minggu kemarin kendala hujan, Bu. Iya, Ya, bener. kalau cara seperti ini mungkin lebih cepat, Bu. Iya sih, terus kemarin kan kamu ketemu sama klien agak telat nih. Kliennya nggak sampai kayak agak marah kan sama kamu, takutnya dia tuh kayak nggak suka aja kalau kamu telat. Ibu tenang aja. Kalau masalah klien yang kemarin, sebelum saya telat, saya sudah hubungi terlebih dahulu kok. Kalau saya bakal telat. Jadi kalian nggak ada komplain. Iya bagus kalau gitu. Ya udah. Oh iya, satu lagi. Iya. Kemarin ada yang interview di sini. Itu gimana? Kalau masalah interview, saya rasa sudah mengikuti prosedur perusahaan, Bu. Kalau tidak lulus seleksi ya tidak diterima. Kamu yakin? Kamu udah ikutin prosedur di kantor ini? Yakin, Bu. Soalnya ya David, kemarin itu ada satu pelamar yang bilang sama saya kalau katanya dia itu nggak ngikutin sesuai prosedur di sini. Terus dia juga dipintain duit. Itu pasti kamu kan? Kamu yakin kamu udah sedetail mungkin? Mohon maaf sebelumnya, Bu. Ibu sejak kapan mulai curiga sama saya? Dari dulu kinerja saya itu sangat bagus, Bu. Saya bukan curiga sama kamu, cuman kemarin yang ngatasin semuanya pas waktu ada pelamar kan kamu. Itu cuma salah satu dari banyak calon karyawan yang ngomong seperti itu kan, Bu. Ya seharusnya Ibu tuh lebih percaya karyawan sendiri daripada orang lain. Apalagi calon karyawan tersebut itu ditolak karena tidak lulus seleksi. Mungkin orang tersebut itu sakit hati sama saya selaku yang diberi tanggung jawab sama Ibu. Iya juga sih, lagian kemarin pelamarnya itu juga nggak bilang kalau yang minta uang itu siapa, cuman bilang yang kerja di sini. Ya, menurut saya Ibu jangan terlalu menanggapi rumor di luar sana. Apalagi sama orang yang tidak dikenal. Bahkan sama orang yang dikenal pun kita jangan makan mentah-mentah informasi tersebut, Bu. Ya mungkin orang tersebut mau menjatuhkan karyawan penting di kantor ini, atau mungkin emang
sengaja mau cari masalah karena disuruh oleh perusahaan lain, Bu. Ibu gak usah khawatir masalah perekrutan karyawan karena saya sudah mengikuti prosedur perusahaan. Jadi saya harus selektif, Bu. Iya sih, kamu Untuk benar. masa depan perusahaan. Iya, kamu benar. Hari ini juga ada yang mau interview ya. Saya minta tolong sama kamu jangan sampai ada kejadian kayak kemarin. Siap, Bu. Ibu. Ya udah, kalau gitu saya mau keluar dulu karena ada kerjaan. Siap. Ibu gak usah khawatir masalah calon karyawan, serahkan sama saya, Bu. Ya udah, saya titip kantor ya. Siap. Bu Putri terlalu gampang diwadahi. Jadi ya saya sangat gampang juga untuk mendapatkan uang dari semua calon karyawan. Dan sudah ada beberapa calon karyawan yang sudah membayar uang administrasi yang saya sudah tetapkan. Bu Putri. Sebenarnya kita kesini Ya kan kita mau buktiin sama orang tua kita kalau kita bisa kerja. ya kan kemarin kita udah lakuin prosedur yang diminta dari perusahaan ini, Win. Berarti kalau kita udah nyanggupin kan berarti kita udah bisa mulai kerja. Iya. Sebenarnya kan kita nggak mau ribet ya. Oh. Kamu bawa uangnya kan? Gak lupa kan tadi? Ada di belakang. Coba kamu ambil. Ada. Oh. Ya. Mang serius nih, uang sebanyak kita bisa jadi apa sih? Aku dengar ya, manajer di kantor ini orangnya itu ribetnya kalau nggak ada uang. Oh, kalau ada uang nggak ribet. Oh gitu. Kita mau ada di posisi manapun, dia itu pasti bakal ngasih. Kita nggak kerja aja, dia nggak bakal masalah. Yang Oh penting gitu, ada. serius? Aku dengar Enak dong. sih kayak gitu. Yang penting ada uang tutup mulut, gitu katanya. Oh gitu. Ya lagian uang segitu kan, uang jajan bulanan kamu nggak masalah kan. Lagian bulan depan kamu juga bakalan dapat uang segitu lagi. Ya iya, tapi orang tua aku tuh marah-marah terus gara-gara aku ya kayak gini-gini aja mentang-mentang aku dapat uang bulanan. Tapi ya kan aku juga nggak bisa sih kayak gini terus ya kan, teman-temanku juga udah pada kerja. Tapi ini uangnya kayaknya melebihi dari apa yang beliau minta deh. Kayaknya kita bisa sih, kita lebih di atas beliau gitu, bisa nggak? Kita bisa negosiasikan ntar. Aku yakin selama ada uang, dia mau jadi OB aja mah. Iya, ya, tapi kita nggak bakal sampai segitunya lah. Nanti curiga kan, bahaya kita. Risikonya juga besar ini. Ya harga dirinya itu hanya sebatas rupiah. Jadi selama Iya sih, kita ya, punya orang rupiah kayak yang gitu. banyak, kita mau perintah orang jadi apapun juga bisa. Yang penting ada uang zaman sekarang. Iya sih, aku setuju sih kalau ada yang kayak gini. Pasti. Kamu kok bisa tahu informasi perusahaan ini sih, Rif? Aku kan juga punya temen yang kerja di sini. Nah, Oh. Jadi aku udah telusuri siapa aja orang yang bisa diajak kerja sama Win. Dan pikiran gitu. kamu sama aku nih sama Win. Aku sama keluargaku diceng-cengin terus karena aku nggak kerja. Nah, Makanya. berhubung ada jalan pintas dan kita bisa leha-leha di sini, kita bisa foya-foya di sini, kerja nggak kerja, yang penting kita udah masuk perusahaan. udah Tapi kita masuk kantor. digaji kan? Ya pastinya lah Win. Lagian gaji buat kita itu kan yang nomor berapa, yang penting kita itu nggak ya tiap hari nggak diomelin, tiap hari nggak disindir-sindir karena nggak kerja. Rif, tapi kamu percaya nggak sih sama manajer itu? Kayaknya mukanya nggak begitu meyakinkan juga deh. Dia itu muka-muka orang yang selalu butuh duit. Jadi kita percayain aja, yang Ya penting kita kan. iya. Janjinya gimana kemarin? Kalau selama ada uang kalian bakal masuk. Nanti setelah kita nyerahin uang ini, kita buat perjanjian aja sendiri. Nanti kalau misal dia nggak bisa menepati janjinya, kita juga harus bikin pertimbangan dong sama dia. Ya kita laporin aja sama pimpinannya. Iya sih. Iya harusnya gitu dong. Kita udah ngasih uang, kita udah berkorban banyak. Tapi masa iya kita bakal
dia nak dirikan gitu. Tapi gini Rif, dia kan manajer ya. Kamu yakin nih dia bisa bertanggung jawab sama apapun yang ada di perusahaan ini? Kayaknya pasti ada kan di atas dia. Masa iya sih? Kan setiap jabatan pasti ada tugas dan kewenangan masing-masing. Gini, Win. Masa iya kita nggak kerjain tuh tugas-tugas? Emang tugas kita yang ngerjain bakal dia? Apa gimana? Setidaknya kita masuk dulu di kantor ini. Iya sih. Kalau misalkan nanti ada tugas yang berat atau kita malas ngerjainnya, ya kita bayar aja. Entah bayar dia atau nyuruh bawahan dari manajer dia, lewat manajer dia, kita bayar aja. Uang buat kita nggak masalah, yang penting kita bisa kerja. Itu kan intinya. Kita tesis aja joki ya? Atau gimana enggak? Aduh, kita langsung gimana nih? Temuin manajernya atau gimana ya kemarin ngomongnya? Ih, kamu gimana sih? Aku kan nggak tahu. Ini pertama kali aku ngelamar kerja. Mending aku hubungin aja deh. Iya Pak Manajer, gimana? Iya, kita udah ada di parkiran nih. Langsung nemuin Pak Manajer atau kita ketemu di mana? Oh, gitu. Oke. Katanya ntar lagi Pak Manajer kesini. Oh iya. Ya udah, bagus deh. Ya udah aku toilet dulu ya. Wah, ntar dia tiba-tiba kesini kamu gak ada gimana? Kan dia yang butuh sama kita, bukan kita ya kan? Ya juga sih. Bisa. Jangankan jabatan pun bisa dibeli. Enak. Aduh, ini Putri kenapa masih belum datang ya? Dia bilang tadi udah OTW kesini. Seharusnya sih udah nyampe dari 10 menit yang lalu. Kenapa masih belum nyampe juga ya? Tumben-tumbenan dia ngajak ketemu dadakan kayak gini. Dan ketemunya di kantor aku lagi. Biasanya dia kalau ngajak ketemu, biasanya ya habis kerjaan beres. Udah dari tadi. Enggak kok, aku baru. Kamu tumben telat. Kamu telat ya? Iya, kamu udah dari sejam yang lalu yang bilang OTW di sini. Iya, aku masih ada kerjaan di kantor. Aku minta maaf ya. Udah, gak apa-apa. Emang ada apa kamu ngajak ketemu aku dadakan kayak gini? Biasanya kalau mau ngajak ketemu nunggu selesai kerjaan dulu atau pulang kerja baru kita ketemu. Emang ada apa? Aku lagi banyak pikiran aja, makanya aku pengen ketemu sama kamu. Emang kalau kamu banyak pikiran ketemu sama aku, kamu gak bakalan pikiran lagi? Nggak gitu, setidaknya aku bisa ngurangin pikiran aku. Kalau ketemu sama kamu, rasanya tuh semua beban pikiran aku jadi hilang. Oh, sama ya? Aku juga setiap ketemu sama kamu, aku ngerasa gak ada beban apapun. Dan hari ini juga, ya mungkin waktunya belum tepat. Aku juga mau ngomong sesuatu sama kamu. Apa? Nanti ya, abis kerja kalau kamu emang mau ngomong sesuatu sama aku. Ya udah. Sekarang kamu kasih tahu sama aku. Emang ada apa? Sebenarnya aku juga nggak enak yang mau cerita sama kamu, baik. Takutnya kamu juga lagi banyak masalah di kantor kamu. Cuman aku udah nggak bisa nahan beban pikiran ini, kayaknya udah berhari-hari. Ya udah, kamu cerita aja sama aku. Jadi sebenarnya di kantor itu ada masalah. Ada masalah apa? Kejadian ini tuh bukan cuman kemarin sih, udah 2 kali kejadian kayak gini. Jadi kemarin tuh ada open recruitment, terus ada satu pelamar, katanya sih dia itu nggak keterima, ngomong sama aku kalau dia itu dipintain duit. Dan itu cuma bukan sekali, baik. Aku udah dapet informasi itu 2 kali dan sampai sekarang pelakunya masih nggak ketemu siapa. Aku juga udah nanya sama yang bertanggung jawab di kantor aku. Dia bilang nggak tahu dan
ini juga bukan pertama kalinya aku ngomong sama dia. Dia tetap aja bilang nggak tahu. Kalau urusan kayak gitu sih itu masalah serius. Dan nggak bisa kita biarkan kayak gini. Kamu tahu kan perjuangan aku buat bangun kantor itu. Iya. Supaya kamu tahu. bisa kerja di kantor itu dengan nyaman. Dan kantor itu emang aku buat supaya kamu ada kegiatan juga. Iya, aku tahu. Aku bakalan bantu kamu. Terus kamu nggak coba nanya sama yang bertanggung jawab terkait masalah itu? Aku kan udah bilang barusan sama kamu. Aku udah nanya berkali-kali sama yang bertanggung jawab. Sampai pertanyaan aku udah mancing dia. Tapi tetap dia bilang nggak tahu, Bay. Dan hari ini itu ada open recruitment yang baru. Ya aku harap hari ini nggak sampai kayak kejadian kemarin. Kayaknya sih bakalan kejadian sama seperti kayak sebelum-sebelumnya Put, kalau misalkan ini nggak segera diselesaikan. Ya udah gini aja, di kantor yang kamu pegang sekarang itu nggak ada yang tahu kan sama aku? Nggak ada yang kenal sama kamu di sana. Kamu jahat banget ya Put, kamu kenapa nggak kenalin aku sebagai pacar kamu? Kan kamu yang minta kalau kamu nggak mau dikenalin sama mereka. Maksud aku cuma nggak mau dikenalin sebagai orang yang punya perusahaan itu. Aku mau dikenalin sebagai pacar kamu. Ya udah, nanti aku bakal kenalin kamu sebagai kamu calon suami aku. Cuma aku emang pusing beneran sekarang, banyak banget masalah di kantor. Ya udah, kamu gak usah khawatir. Aku janji sama kamu, aku selesaikan hari ini juga. Aku bakalan datang ke kantor kamu. Aku bakalan pastikan siapa yang menjadi pelaku di kantor kamu. Emang kamu bisa? Kamu beneran bisa? Kamu nggak mau nyuruh orang aja? Emang kapan sih aku pernah gagal buat menyelesaikan permasalahan kamu Put? Iya sih. Kalau cerita sama kamu tuh semua masalah emang ada solusinya. Terus aku mau cerita sama siapa dong? Ya sama aku juga lah. Emang kamu mau cerita sama siapa? Ya tadi aku mau cerita sama kamu, katanya jangan sekarang dulu. Enggak apa-apa, karena masalah aku udah ada solusinya. Jadi sekarang aku mau dengerin cerita kamu. Kenapa? Udah nanti aja deh. Setelah permasalahan kamu selesai. Enggak mau, aku mau dengerin sekarang. Kenapa? Enggak, ini cuma masalah Pribadi. masalah sepele aja sih. Nanti aku bakalan cerita sama kamu, aku bakalan ngomong sama kamu semuanya. Ya hitung-hitung ini udah waktunya aku ngomong. Cuman kalau misalkan kita ngomongin ini sekarang, sedangkan kamu masih ada masalah, kayaknya kurang tepat deh. Kita kan harus selesaikan dulu. Tapi kamu kenapa bikin aku curiga ya? Kenapa kamu curiga Put? Iya, nggak tenang aja rasanya kalau ada satu hal yang emang mau kamu sampaikan tapi nggak kesampaian. Enggak kok, ini bukan hal yang negatif. Ini malah hal yang positif untuk hubungan kita ke depan. Ya udah. Terus kapan kamu mau ke kantor aku? 10 menit lagi aku bakalan jalan ke kantor kamu. Hari ini? Ya hari ini juga. Kata kamu sekarang lagi ada wawancara di kantor kamu. Iya sih, tapi kayaknya di kantor ini ada meeting deh. Kamu nggak ikut? Itu anak-anak yang meeting. Udah ada yang handle juga. Ya aku emang sekarang karena mau ketemu sama kamu, aku minta tolong sama asisten aku buat handle semuanya. Jadi kamu itu lebih ketemu sama kamu ini Put ya, lebih penting daripada waktu sama pekerjaan aku. Kamu juga lebih penting dari apapun. Semoga aja kamu nggak omong kosong ya Put. Aku nggak omong kosong. Sekarang aja aku di kantor lagi ada kerjaan, tapi aku bela-belain kesini buat cerita sama kamu. Kita udah berapa tahun ya pacaran, tapi ya kayaknya kita harus ngobrolin masalah ini lagi deh. Oh ya, kamu udah ngomong atau belum sama orang tua kamu? Tentang? Iya kan, aku tadi malam bilang sama kamu kalau misalkan aku pengen ketemu sama mereka.
Aku udah ngobrol kok sama mereka tadi pagi, cuman aku ngobrolnya kayak sepenggal-sepenggal aja, Bay. Aku kan lagi keburu mau berangkat kerja. Aku bilang sama mereka kalau nanti malam pacar aku ini mau ketemu sama mereka. Katanya sih nanti malam sekalian sambil makan-makan ya di rumah aku. Enak banget nih kalau kayak gitu. Berarti hari ini aku nggak mau makan dulu supaya nanti banyak aku makan di rumah. Enggak hari ini juga, hari ini kamu makan, tapi nanti malam-malam baru kamu makan malam bareng sama aku. Kapan kita mau jalan-jalan malam-malam? Soalnya kan kamu kerja terus. Aku udah jarang banget keluar ngajak kamu malam-malam ke pantai. Terus ya Kalau keliling-keliling. malam-malam ngapain? Kalau malam-malam ke pantai ngapain? Ya kan bagus Put, kita bisa ngelihat ya pemandangan yang bagus di pantai. Ya udah, nanti aku atur jadwal aku buat bareng sama kamu. Ya udah deh kalau kayak gitu. Iya udah, kalau gitu kamu bareng sama aku ke sana. Kalau misalkan aku bareng sama kamu nanti malah ketahuan sama mereka. Gimana kalau misalkan aku sendiri dulu, kamu cari makan, nanti kamu bisa nyusulin aku. Nggak apa-apa, kamu aku tinggal sendiri di kantor. Aku takut kamu kenapa-napa, tau nggak? Ya kalau misalkan aku kenapa-kenapa kamu cukup peluk aku, semuanya bakalan gak kenapa-kenapa lagi Put. Apaan sih? Ya udah, aku mau cari makan dulu. Kamu mau ke kantor kan? Ya udah deh kalau kayak gitu. Kamu hati-hati ya. Padahal aku pengen sama Putri sekarang, tapi kayaknya waktunya belum pas deh. Mending aku selesaikan permasalahan ini dulu, baru aku nanti bakalan ngomong sama Putri. Sini Pak Manajer. Selamat pagi Pak Manajer. Pagi. Gimana kabarnya? Ya, kabar saya baik-baik aja. Mohon maaf ini Pak Manajer ya. Saya semalam itu dari ya biasalah party dugem, jadi nggak sempat bawa persyaratan Pak Manajer perintahkan buat saya, tapi ya saya hanya bawa ini Pak Manajer. Jadi Pak Manajer periksa aja. Takut ada yang kurang, ada beberapa berkas atau yang nggak sempat saya siapkan. Apa ini? Lihat aja. Nggak banyak. Gimana Pak Manajer? Kalau masalah berkas-berkas ya, kamu gak usah khawatir. Mana ini uangnya? Ya. Oh. Kamu gak usah khawatir kalau masalah persyaratan yang lainnya. Biar aku yang urus. Yang terpenting kamu udah melengkapi uang administrasi ini. Jadi temen kamu kemana? Oh, teman saya barusan lagi ke toilet. Biasa, entah, nggak bisa ditahan. Terus dengan apa yang saya berikan, terus jabatan saya dengan teman saya itu gimana? Jangan sampai Pak Manajer kasih saya posisi staf yang biasa-biasa aja. Malu sama mobil. Datang ke sini bawa mobil, masa jadi staf biasa. Kamu tenang aja kalau masalah itu. Nanti kalau teman kamu udah datang, biar aku jelaskan sekalian, ya, supaya sama-sama tahu. Dan kamu gak usah khawatir kalau masalah jabatan, ya, semuanya bisa diatur dengan ini. Jadi uang ini saya bakal bagikan sama teman-teman aku. Gini Pak Manajer ya, saya beserta teman saya itu bukan orang yang butuh uang, tapi pengakuan. Kalau saya dan teman saya itu udah kerja, soalnya keluarga saya dan keluarga teman saya itu selalu nyindir saya dengan teman saya itu ya karena udah umur segini bisanya cuma dapat dapat uang bulanan dari orang tua, nggak bisa kerja sendiri. Maka dari itu saya membutuhkan pekerjaan ini dan ya saya malas yang mau kerja Pak Manajer. Jadi ntar kalau misalkan ada pekerjaan yang berat, pekerjaan yang saya malas untuk ngerjainnya, saya minta tolong Pak Manajer beserta anak buahnya bisa handle itu semua. Kamu gak usah. Masalah fulus tenang aja. Kamu gak usah khawatir, ya. Nanti bakal aku tempatkan kamu di staf keuangan. Atau mungkin kamu ingin menjadi asisten manajer,
atau jabatan apa yang pas buat kamu. Tapi setiap jabatan itu ada dana yang harus kamu keluarkan untuk jabatan tersebut. Kalau masalah pekerjaan biar anak buah aku yang handle ya. Berarti yang ada di tas itu Ya, uang ini adalah uang masuk kamu ke kantor ini ya. Kalau misalkan kamu butuh jabatan yang lebih tinggi, ya kamu tahu sendirilah apa yang harus kamu siapkan. ternyata Pak Manajer ini cuma ngingetin apa yang Pak Manajer katakan kemarin dengan nominalnya. Tapi setelah Pak Manajer hitung yang ada di dalam tas itu 3 kali lipat dari yang Pak Manajer minta. Jadi Kamu serius? siapkan posisi yang bagus buat kita berdua. Kamu tenang aja kalau misalnya itu, nanti aku bakal atur untuk posisi yang pas buat kamu dan teman kamu itu. Jadi kamu gak bakal minder lagi ya sama orang tua kamu dan saudara kamu di rumah. Yang dibutuhkan saya sama teman saya sekarang adalah surat keterangan kalau kita berdua udah kerja di kantor ini. Ya agar orang tua kita nggak selalu nyindir-nyindir kita. Kayak gitu. Kamu tenang aja ya, sudah aku buatkan kok ya. Nanti pulang dari kantor ini kamu bakal bawa surat tersebut. Untuk mulai kerja ini kapan Pak Manajer? Soalnya besok saya masih acara ulang tahun teman saya di Brunei. Jadi untuk 2 hari saya nggak bisa kerja. Kayak gitu. Nggak Berarti- masalah kan? 2 hari lagi kalau saya masuk kantor ini. Gak masalah ya. Kapan kamu siap masuk ke kantor ini, kamu boleh masuk. Kalau misalkan kamu ada kepentingan mau ke luar negeri atau ada kepentingan sama teman-teman kamu tinggal WA aku biar aku buatkan surat izinnya. Ini orang yang saya suka seperti Pak Manajer, nggak mempersulit orang atau teman-temannya. Kalau kamu bikin aku senang ya, aku bakal bikin kamu senang juga. Syukur Paham? kalau gitu. Putri, Windy ya? Ih, kamu apa kabar? Baik, kabar aku baik. Kamu di sini juga? Gak nyangka nih bisa ketemu di sini. Jangan-jangan tempat kita bakal sama, tempat kerja kita bakal sama. Kamu ngelamar di sini? Iya sih, tapi aku ngelamar asisten manajer. Iya. Oh gitu, kamu ngelamar asisten manajer di sini. Kamu juga ngelamar ya? Iya kan? Pasti itu. Aku tahu banget. Dulu pas di sekolah kamu sering bawa gorengan, Iya. kerupuk sama sambel. Sebenarnya aku suka, tapi aku mau beli gorengan kamu. Kamu masih jualan nggak? Aku udah nggak jualan, Win, semenjak aku lulus sekolah. Ya aku berhenti jualan. Kayaknya bagus deh. Kalau misal nanti kamu keterima di sini terus kamu bawa juga setiap hari kayak gitu. Aku nanti bakal bantu promosiin. Dulu kan masih belum kayak sekarang ya. Sekarang tuh apa-apa endorse Instagram dan lain-lain kan, banyak sosmed yang lain. Nanti aku bantuin. Gimana? Nanti deh aku pikir-pikir lagi kalau masalah jual gorengan itu, karena seharian aku juga sibuk banget dan aku udah nggak sempet buat gorengan sekarang. Oh, jualan kamu lebih banyak lagi ya, makanya kamu nggak jual gorengan. Apa yang lebih ribet kayak cimol ya? Kamu jual cimol sekarang. Banyak kan tepung-tepung gitu kan. Aku udah nggak jualan sekarang, Win. Siapa dong? Bentar, kamu mau kerja di sini emang bisa ya? Bukannya di sini itu yang bisa kerja orang-orang yang udah orang tuanya kaya gitu, yang emang orang berada. Enggak juga, yang kerja di sini itu nggak perlu orang berada atau orang kaya. Yang penting niat kerja aja dan ya bisa punya kemampuan bekerja di kantor. Iya sih, kalau kemampuan sih iya. Cuman Put, kamu nggak ngerasa insecure sama mereka? Karena kan kamu kan kelas sosialnya beda. Nanti siapa tahu kamu agak dikucilkan gitu. Ini aku bilang aja sama kamu ya. Karena kan orang kayak kamu dari dulu tempatnya beda ya. Gitu, aku takut kamu ngerasain itu lagi. Enggak kok, semenjak aku lulus kuliah, aku lulus sekolah, jadi aku udah berusaha buat nerima diri aku sendiri dan aku juga berbaur sama yang lain. Jadi itu buat aku bisa berbaur kok sama yang lain. Oh gitu.
Tapi kamu nggak nipu mereka kan? Ya enggak lah, buat apa aku nipu mereka? Mereka itu berteman sama aku ya karena emang mau berteman aja. Dia Tapi niat kamu jangan tulus. GR loh. Siapa tahu mereka mau berteman sama kamu karena kasihan aja. Kamu jangan terlalu memaksakan orang yang sebenarnya nggak pengen berteman sama kamu. Aku tahu mungkin kejadian yang dulu itu bikin kamu jadi sedikit trauma dan kamu ngerasa nggak punya teman ya kan. Jadi aku harap kamu nggak bawa-bawa trauma itu ke tempat kerja ini. Enggak kok, kamu tenang aja. Aku juga udah terbiasa kalau kamu ngomong kayak gini. Jadi Iya. dari zaman sekolah Iya, juga iya kamu sih. selalu ngomong kayak gini kan sama aku. Ya aku yakin bukan cuma aku kan, ada Angel banyak ya kan. Jadi dimanapun kamu harus tahu tempat ya Put. Iya, aku tahu kok. Terus gimana, kamu udah interview di sini atau kamu udah bener-bener keterima di sini? Aku pengen ngasih bocoran ini sama kamu tapi Bocoran nggak usah apa? deh, soalnya kamu kan nggak bakal punya ya. Ya udah kamu sesuai kemampuan kamu aja. Mungkin kamu jadi OB ya udah OB aja. Cuma kalau aku nggak mungkin ya. Iya udah, aku doain semoga kamu bisa keterima di sini. Iya dan udah pasti gitu. kita bisa kerja bareng. Gak usah terlalu dekat sama aku ya. Lagian ke tempat kita nanti bakal beda banget. Ya Jauh juga kayaknya ruangannya. Yang penting aku udah doain kamu dan Gak perlu didoain, kayaknya udah bisa sih. ya udah kalau gitu. Kamu di sini ngelamar sama siapa? Ada teman kamu juga? Iya, ada teman aku. Oh, kamu bareng sama teman kamu? Iya, namanya Arif. Oh Iya. gitu. Ya udah nanti nggak usah kenalan juga sih. Ya udah. Iya ya udah Jangan kalau lama-lama gitu. ngobrol sama aku. Gak enak, nanti diliatin orang. Ini duluan aja. Ya udah. Lihat. Iya. Aku duluan ya, Wing. Iya, duluan aja. Kenal. Ini teman saya yang kemarin. Jadi Win Gimana? udah bilang sama beliau kalau ya kita ini emang nggak butuh uang tapi butuh pekerjaan. Jadi nanti kita bakal dikasih posisi yang istimewa lah sama Pak Manajer ini. Apa dulu tapi Ya kamu tanya langsung aja. gimana posisi saya kira-kira apa ya Pak? Soalnya saya udah bawa banyak banget uang ini Pak. Kalau posisi kamu yang pas itu adalah menjadi asisten manajer. Asisten Bapak dong. Ya, bisa jadi. Kalau lebih atas lagi, gimana Pak? Kalau misalnya asisten manajer kayaknya kebanyakan nih Pak. Boleh saya kurangi? Ya, kalau kalian berdua gak ingin jabatan yang bagus, ya bisa kalian kurangi uangnya. Tapi Ya, menurut aku sebanyak asisten ini, Pak, manajer itu adalah posisi yang sangat strategis di kantor ini. Ya, gak bisa sembarangan orang menjadi asisten manajer. Itu pun harus ngikutin aturan perusahaan. Pak, itu kan cuma jabatan aja ya Pak. Kalau misal saya manajernya gimana Pak? Tapi yang ngerjain tugasnya Bapak. Ya, kalau kamu jadi manajer, nanti bakal menjadi pertanyaan besar dan bakal timbul masalah yang besar di kantor ini. Atau gini aja, Iya Pak. sih. Win, kamu terima aja asisten manajer tapi asisten manajer untuk Bapak. Ya soalnya kalau jadi asisten manajer di bidang yang lain takutnya teman saya ini malah kerjanya banyak Pak. Namanya asisten kan harus handle semuanya dari manajernya. Seperti itu loh Pak. Kalian gak usah khawatir ya. Kalian berdua itu tetap dalam pengawasan saya. Jadi saya bakal ditempatkan, kalian berdua itu bakal ditempatkan di kantor ini ya, supaya kalian itu bisa bekerja senyaman mungkin. Dan kalau misalkan kalian ada kepentingan apa, kalian bisa langsung WA aku biar aku yang buatin surat izin tersebut. Oh iya Jadi- Pak, ya udah saya setuju Pak. Tapi yang ngerjain tugas-tugasnya Bapak ya. Saya kalau bisa aja. Kalau ada waktu aja buat ngerjainnya dan saya nggak males aja buat ngerjainnya, gimana Pak? Pak manajer bisa nyuruh bawahannya. Gitu maksud teman saya Pak. Yang pasti saya dan teman saya itu ya datang ke sini mau kerja iya, santai-santai iya. Seperti itu Pak maksud teman saya itu. Jadi kita nggak Kemarin terbebani kan- sama pekerjaan ini gitu loh. Ya itu bener sih Pak. Kan kemarin perjanjiannya 50 juta. Saya udah lupa.
lebihin Pak, masa saya harus kerja juga? Udah, tenang aja. Saya bisa lihat gaji Bapak aja ini. Ya, dengan uang ini ya, aku bisa nyuruh bawa anakku buat ngerjain semuanya. Apalagi kalian berdua nambahin uang bonus buat saya. Ya, apapun bisa selesai. Oke? Iya Pak, tenang aja, bisa diatur. Tapi ini aman kan Pak, maksudnya ya nanti takut ada masalah di kemudian hari, kita nggak mau Itu juga kena Pak, imbasnya Pak. bener-bener Bapak harus janji sama kita berdua. Pokoknya nanti kita harus bikin surat perjanjian yang resmi. Kalau Bapak sudah menyetujui persyaratan dari kita bakal aman seterusnya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa ya Bapak jangan tanggung jawab. Bukan kita berdua. Selagi kalian berdua tutup mulut ya, gak membocorkan masalah ini, saya pastikan kalian berdua itu aman. Oke? Ya, karena ini rahasia kita bertiga. Ya, kalau misalkan ada salah satu karyawan yang tahu tentang masalah ini, ya karyawan tersebut bakal ngadu sama atasan aku. Pak, saya mau nanya satu hal lagi. Ke perusahaan besar ya, pasti gajinya gede kan? Bapak kan manajer di sini, pasti gajinya juga gede banget. Kenapa sih begitu? Sekarang siapa sih yang nggak butuh duit lebih? Iya sih, Ya Pak. enggak? Apalagi sekarang itu kebutuhan sangat banyak banget dan kita harus ngikutin tren yang populer untuk saat ini. Ya, aku harus beli mobil yang bagus dan harus membeli apartemen yang aku inginkan. Jadi kalau misalkan aku mau ke puncak, ya aku udah ada apartemen sendiri sih di sana, ada villa sendiri di sana. Bapak pasti punya simpanan kan? Aku udah tahu, soalnya aku sering ketemu om-om kayak gini. Ya kalau misalkan kamu mau ke villa ya nanti bakal aku antar. Ya, Saya siapa punya tahu. villa sendiri Pak. Ya, siapa tahu butuh teman. Ya enggak. Oh ya, daripada kita ngobrol di sini kayaknya aku kurang menghormati kalian. Jadi, kalian berdua ikut ke ruangan sambil nunggu surat yang kalian inginkan. Ya saya harap surat keterangan kalau kita udah kerja di sini jadi hari ini Pak. Soalnya ya saya harus kasih sama orang tua saya biar mereka itu nggak selalu menunjuk saya. Mudah Iya tenang Pak, aja. kalau bisa kartu nama atau ya iya, itu sih yang penting. Identitas gitu ya. Iya, sama ruangan saya nanti sendiri kan Pak? Kalian tenang aja, mendingan ikut ke ruangan terlebih dahulu biar nyaman. Ayo. Ini ruangannya Pak Devi di lantai 2 atau lantai 2? Di lantai 2. Nanti ya, kalau kalian mau di lantai 3 ya, kalian pilih-pilih aja ruangan yang pas buat kalian. Kita di lantai 2. Fungsi Pak. Ya, Eh, ada. saya Bayu Pak. Saya mau lamar kerja di sini. Oh, kamu pelamar di sini. Kamu bawa apa? Ini kertas lamaran saya Pak. Kayaknya surat lamaran itu gak terlalu penting ya. Yang aku butuhkan itu isi di dalam koper ini. Kalau misalkan kamu gak bawa ya uang sebanyak ini, jangan harap kamu bisa bekerja di perusahaan besar, atau enggak? Pak, itu duit semua Pak. Bukan. Yang kamu lihat apa emangnya? Pak, kayaknya dia orang miskin deh Pak. Mending diusir aja dari sini Pak. Kamu sini naik apa? Saya kebetulan tadi naik angkot dan jalan kaki Pak sini. Zaman sekarang emang masih ada ya naik angkot? Nggak ada gadget. Sekarang zamannya online semua. Ya, Mau panas-panasan di jalan. kebanyakan calon karyawan yang datang ke sini itu mau mengadu nasib. Tapi sayangnya ya, sekarang itu apa-apa butuh duit. Kalau misalkan kamu gak butuh duit, gak ada duit, jangan harap kamu bisa bekerja di perusahaan besar seperti ini. Mau diapain lamaran saya Pak? Ya dilihat dong, santai aja kan ada orang miskin. Manajer, tapi nilai akademiknya bagus. Sekarang nilai itu sangat tidak dibutuhkan, tau gak? Mendingan kamu pergi dan batalin niat kamu itu, karena kita gak ada waktu buat ngeladenin orang miskin seperti kamu. Terus mereka berdua karyawan sini juga Pak. Kamu denger nggak sih? Pak Raffi nyuruh kamu pergi.
Ya Mana nanya-nanya. terhitung mulai hari ini kita bener karyawan di sini Pak manajer. Betul banget. Berarti mereka yang bayar dulu. Ya, Dia yang- Nggak punya duit kan? Bukan bayar Mas David, persyaratan yang harus Iya. dilunasi gitu. Kamu nggak bakalan bisa panen kayak gini, mending kamu pergi aja. Kalau kamu mau pergi, kita usir aja. Gimana? Tapi Kok bisa nggak sih nggak usah banyak basa-basi di sini? Aku baru sekarang ya ngobrol sama orang miskin kayak kamu. Deket kayak gini aja baru sekarang. Bikin malu tau nggak? tapi Pak, ini kan bisa dipertimbangkan juga Pak. pertimbangan. Pertimbangan apa yang kamu butuhkan? Hah? Sedangkan kamu tuh orang miskin dan kamu gak bawa uang ke sini untuk sebagai persyaratan. Hah? Berapa kemarin nominalnya yang Bapak butuhkan untuk satu karyawan? 50 juta. Tenang Mas, saya bisa talangin tapi sebagai timbal baliknya dia jadi jongos kayak kamu sih. Semua kerjaan kita limpahin sama dia, gimana? Uang 50 kan, uang jajan kita 1 bulan. Daripada kita harus berat-berat kerja. Udah, kalian gak usah buang-buang duit untuk orang miskin seperti dia, ya. Lagian dia itu gak dibutuhkan sama aku. Kalau misalkan kalian butuh bantuan, biar karyawan aku yang bantuin. Oh iya sih. Sekarang mendingan kamu pergi daripada aku naik darah, tau nggak? Karena kamu udah menyita waktu aku, hah? Dan aku ingetin sama kamu, kalau kamu gak ada duit ya, kamu mendingan menjadi pemulung atau kerja kasar. Jangan berharap kamu bisa bekerja di kantoran seperti ini, tau nggak? Mendingan sekarang kamu pergi aja, ya? Kayaknya dia nggak bener atau nggak sadar apa gimana ya Pak? Kayaknya emang harus diusir orang kayak gini Pak. Sekarang zaman sekarang itu yang membutuhkan percuma Masnya sekolah dari umur 7 tahun ya sia-sia karena semua yang dibutuhkan sekarang uang. Nggak cuma mau ke WC bayar, tapi mau masuk perusahaan besar kayak gini juga pakai uang. Kalian udah bikin kesalahan besar. Udah memperlakukan aku seperti ini. Emang kamu siapa? Hah? Berhak ngomong seperti ini sama aku? Kamu pantas mendapatkan itu semua, tau nggak? Karena kamu udah datang ke sini untuk melamar pekerjaan dan udah mengganggu aku. Kamu mau tahu aku siapa? Aku gak mau tahu kamu siapa, ya. Dari penampilannya aja, kamu udah kelihatan kalau kamu itu orang miskin, gak punya apa-apa. Masih kurang, ya? Kita ngasih pelajaran sama kamu. Ya butuh uang cash sekarang tuh. Ambilin 1 lembar aja. Cukup buat ongkos pulang katanya. Ya biar dia tahu rasanya naik Grab. Meskipun kamu orang kaya, jangan terlalu kasihan sama orang miskin, ya. Supaya dia itu usaha sendiri. Hah? Yang kaya itu orang tua kalian berdua. Kamu nanya Pak Surya kan? Dan kamu anaknya Pak Atmaja kan? Kenapa? Kalian kaget aku bisa tahu? Iya, namanya kita anak Iya sih. pengusaha besar Nggak pasti heran. udah terkenal di mana-mana. Oh jadi udah tahu nama orang tua kita. Syukurlah, bagus ternyata kita juga terkenal. Sekarang udah tahu kan? Tahu aku teleponkan orang tua kalian. Lancang banget nih. Kamu pikir kita takut? Udahlah, jangan terlalu banyak berlagak, ya. Kamu gak usah nakut-nakutin mereka berdua, ya. Yang aku butuhkan kamu tinggalkan kantor ini, ya, daripada aku berlaku kasar lagi sama kamu. Udah. Kamu yang harus pergi dari sini, Fit. Bu Putri, maksud Bu Putri apa ya, Bu? Kamu nggak pantas ngomong gitu sama Bayu. Berarti ibu kenal sama orang ini? Kamu nggak tahu dia siapa? Dia itu pemilik perusahaan sekaligus dia itu calon suami aku. Hah? Pemilik perusahaan? Putri, Bu Putri itu atasan aku, tau nggak? Aku udah tahu semuanya Put. Ternyata yang minta duit sama pelamar kerja di sini manajer kamu ini. oh pantesan ya Fit. Selama aku nanganin kasus ini kamu selalu bilang nggak tahu. Bu, Dan aku udah dapet buktinya. Ini uang dari mereka berdua. Kayaknya Bahaya, Ruin. Jangan-jangan udah modalin usaha keluarga kita. ya, aku yang modalin kedua orang tua kalian. Kalau nggak salah,
1 minggu yang lalu orang tua kalian keluar kota kan? Itu buat ketemu sama aku kok. Pak, saya minta maaf Pak. Jangan bilang sama orang tua kita berdua Pak. Ya kita kerja di sini, mau kerja di kantor ini ya karena kita nggak sanggup kalau terus-terusan tiap hari kita di sini sendiri. Dengan cara seperti ini, aku bakalan laporin kamu ke pihak yang berwajib. Dan kalian setelah ini siap-siap, aku bakalan laporin ke orang tua kalian. Dan kalau misalkan orang tua kalian nggak mau ngasih tindakan sama kalian berdua, aku bakalan tarik semua saham yang aku berikan ke orang tua Atau kalian. gini aja, uang itu ambil aja Pak, tapi jangan dilaporin. Kamu pikir duit segini bisa ngebeli harga diri aku? Hah? Dengan kamu menyiram aku, dengan kamu menghina aku, itu nggak sebanding dengan duit ini. Aku bisa cari duit ini. Pak, kita minta maaf banget Pak. Kita dapat persyaratan dari Bapak ini. Duit yang kalian pegang itu penghasilan aku 1 jam. Dan kalian ya bakalan tahu akibatnya. Sekarang kamu bersihkan kantor ini, atau kalau enggak aku juga bakalan laporin kalian ke yang berwajib Jangan Pak. terkait masalah suap. Tapi Itu jangan persyaratan sampai Pak. dilaporin Bersihkan ke semua toilet Iya, yang Pak. ada di kantor ini sekarang juga. orang. Kita bakal bersihin tapi jangan laporin gitu ke Gak usah banyak nawar. Mau diapain? Iya. Pak. Fit, aku nggak nyangka ya kamu bisa kayak gini. Padahal aku udah kasih semua tanggung jawab di kantor ini sama kamu. Bu, kamu siap-siap bakalan nginep di balik jeruji. Sekarang kamu beresin semuanya. Duit yang kamu ambil kamu kembalikan, atau kalau enggak hukuman kamu tambah berat. Jangan coba-coba kamu kabur. Kalau enggak, ke lubang semut pun bakalan aku cari dan bakalan aku ajar sendiri. Buruan. Ya Pak. Nggak apa-apa. Kamu basah ya? Kamu Basah, Bu. disiram. Ya aku disiram sama yang perempuan tadi. Mereka itu aku sebenarnya udah kenal. Udah kenal. Mereka berdua itu anak dari orang yang lagi kerja sama aku, yang usahanya lagi aku modalin semuanya, dan alhamdulillah semuanya sukses. Makanya aku berani ngomong kayak gitu. Sekarang semuanya udah beres kan, Iya, aku makasih banyak sama kamu. dan aku mau ngomong sama kamu. Ngomong. Aku mau ngelamar kamu Put. Ya aku beneran mau nikah sama kamu, karena aku nggak mau kita terus-terusan cuma sekedar pacaran Put. Aku udah nyangka sih kamu bilang kayak gitu. Tadi kan kamu bilang ini positif bagi hubungan kita. Terus Terus? kamu mau terima aku? Ya aku nggak mungkin nolak kamu, Bay. Ya oke deh kalau kayak gitu. Terima kasih banyak ya Put. Berarti nanti malam kamu ketemu sama orang tua aku mau ngomong ini. Ya iya dong. Mau ngomongin apa lagi? Nggak ada hal yang lebih penting daripada aku harus ngomong masalah pertunangan dan pernikahan kita. Kasih ya. Ya udah kalau kayak gitu aku beresin mereka dulu ya. Iya udah. Kamu amanin uang ini dan kamu amanin ini juga. Aku tunggu di ruangan ya.